Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jadi hari ini saya akan berceramah tentang puasa. Yang pertama puasa Ramadan. Ada yang tahu puasa Ramadan? Siapa yang puasa 30 hari full? Aku. Jadi puasa itu adalah secara bahasa menahan diri. Kalau secara istilah agama, puasa itu adalah menahan diri dari fajar, subuh hingga matahari terbenam, maghrib. Nah, disertai niat karena Allah Ta'ala dan juga melibatkan pengendalian diri secara total untuk berpuasa. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib. Mengapa kita harus berpuasa? Kita harus berpuasa karena firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Baqarah ayat 183 Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang yang mendahului kalian agar bertakwa. Nah, jadi puasa itu juga melatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melatih kesabaran dan juga melatih syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang wajib berpuasa? Orang yang wajib berpuasa adalah yang pertama adalah orang Islam, yang kedua berakal, dan yang ketiga orang yang balik. Nah, yang keempat itu mampu atau tidak sakit. Nah, ada yang tahu nggak balik di sini itu apa? Tahu. Jadi balik menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sampai. Yang dimasukkan dalam sampai adalah sampainya usia anak-anak ke masa remajanya yang sudah. Secara hukum Islam, seseorang yang sudah balik disebut mukallaf. Jadi orang yang sudah balik itu disebut mukallaf. Jadi orang balik itu tidak ada kewajiban lagi orang tuanya buat menafkahinya. Soalnya dia udah balik sebenarnya kalau dalam syariat Islam. Terus orang mukallaf itu orang yang telah diwajibin atau diturunkan beban kewajiban hukum syar'i seperti sholat dan juga puasa Ramadan 30 hari, terus zakat dan menjauhi larangan agama. Musafir, tadi kan ada syarat-syarat orang berpuasa. Nah, jadi orang musafir itu diberikan keringanan dalam berpuasa. Musafir adalah orang yang berpergian jauh atau bertraveler. Jadi orang musafir itu seorang yang keluar dari batas wilayahnya, tempat tinggalnya, negeri atau kota tempat ia menetap, melakukan perjalanan safar atau traveler kalau bisa disebut ya, menuju tempat tertentu. Nah, musafir juga diberikan keringanan jika sudah mencapai tempat atau udah melebihi 82 km. Jadi kalau udah melebihi 82 km itu udah diberikan rukhsah atau keringanan buat para musafir buat tidak berpuasa gitu. Jadi dia diberi keringanan tapi dia wajib mengqadha puasanya. Batasan syar'i musafir. Orang musafir itu menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali menetapkan batas minimal
jarak perjalanan yang ditempuh agar seseorang diberikan keringanan. Orang musafir tadi diberikan keringanan sekitar jarak menempuh jalan itu 2 marhala. 2 marhala itu sama dengan 82 km, sama yang seperti saya ucapkan tadi. Nah, tujuan orang musafir juga itu harus jelas biar bisa diberikan keringanan dalam berpuasa. Nah, contohnya mempererat silaturahmi, interaksi antar keluarga atau jamaah. Misal kalau ustadz mau bepergian, dia diberikan keringanan kalau tidak mampu. Kalau mampu ya puasa, kalau tidak mampu ya diberikan keringanan. Lanjut, kapan puasa wajib? Puasa wajib itu di bulan Ramadan. Tapi juga ada puasa-puasa sunnah seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan juga puasa Qadha itu juga bisa. Bagi yang tidak mampu karena sakit atau musafir diberikan keringanan Qadha atau mengganti puasanya di hari lain. Di mana ibadah puasa dilakukan? Ibadah puasa dilakukan di mana saja dan kapanpun antum sekalian mampu dan harus. Ya, yang penting masih menginjak bumi Allah, itu boleh jamaah sekalian berpuasa bebas, mau puasa apa aja, mau puasa Daud, Senin Kamis, atau puasa Ramadan itu harus di bulan Ramadan. Kalau puasa Qadha itu bisa dilakukan kapan aja, hari apa aja. Yang penting dari fajar shodiq sampai terbenam matahari di maghrib. Bagaimana melaksanakan puasa yang sempurna? Melaksanakan puasa yang sempurna adalah melaksanakan puasa yang sempurna itu menjaga niat. Yang pertama, menjaga niat kita tuh harus benar. Menjaga niat karena Allah Ta'ala. Nah, niat harus diperbarui setiap malam. Dalam sabda Nabi SAW, Rabbus Sha'imu laisa minni siyam illa hiju bil usuk. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Jadi orang itu berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, jadi dia mendapatkan dosa, mendapatkan dosa atas perbuatannya yang menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita puasa itu niatnya harus dikukuhkan kembali, harus dibenarkan agar tidak melenceng atau mendekati larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, menjaga lisan dan perilaku. Kita berpuasa itu harus menjaga lisan dan perilaku. Nah, lisan kita itu harus dijaga, jangan sampai toksik, berkata kasar gitu. Nah, kalau itu juga dapat mengurangi pahala puasa kita. Jadi kita itu kayak sayang puasanya kalau nggak dapat pahala. Kalau kita puasa nggak dapat pahala, jadi kayak percuma aja puasa gitu, mending nggak puasa gitu. Nah, terus amal soleh, kita harus beramal soleh di bulan puasa Ramadan. Kita harus beramal soleh seperti membaca Al-Quran, membaca hadis, murojaah hafalan gitu. Kita harus beramal soleh, berperilaku baik kepada sesama orang. Terus kita juga harus, kalau bisa di bulan puasa itu ikut iktikaf di 10 malam terakhir agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa. Kesimpulan, puasa bukanlah ritual yang
kosong. Ia adalah waktu transformasi kita. Waktu transformasi kita di mana kita kembali menyelaraskan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan puasa itu dan juga meraih takwa, la'allakum tattaqun, meraih takwa kepada Allah. Jadi kita kan kalau berpuasa itu sabar ya, tidak berkata kasar, berperilaku baik, beramal soleh. Jadi kita insya Allah puasanya makbulah, diterima. Nah, terus kita menyadari bahwa puasa Ramadan adalah sebuah paket pendidikan spiritual yang lengkap. Puasa adalah waktu transformasi, waktu di mana kita kembali kepada Allah, kembali menjelaskan tujuan hidup kita dan tujuan Allah menciptakan kita. Nah, terus mari kita pastikan Ramadan kali ini tidak berlalu sia-sia. Berlalu sia-sia tadi yang saya sebutkan, tidak menjauhi larangan Allah agar mendapatkan pahala yang lipat ganda. Jadi pahala orang-orang di bulan suci Ramadan itu 10 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mungkin cukup sekian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fitan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, terimalah puasa kami di hari ini. Jadikanlah puasa kami puasa makbulah. Ya Allah, ampunilah semua dosa orang tua kami, dosa-dosa kami, dan dosa-dosa kakek nenek kami yang telah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.